Pernahkah kamu melihat seseorang yang diremehkan, tapi akhirnya membuktikan diri? Ibarat pohon bambu, di awal tumbuh, ia hanya tunas kecil yang mudah diinjak-injak. Tapi tahukah kamu, dalam 5 tahun, bambu bisa menjulang setinggi 25 meter. Sama seperti manusia, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena sekarang mereka terlihat kecil. Bisa jadi, mereka sedang membangun akar untuk melesat di masa depan. Di video ini, kita akan bahas kenapa meremehkan orang lain itu bisa jadi kesalahan terbesar dalam hidup kita. Dari kisah nyata, fakta psikologi, sampai pelajaran dari tokoh dunia. Semua akan kita kupas tuntas. Pertama, bias stereotip. Bayangkan kamu punya sebuah mangga yang kulitnya kusam dan berbintik-bintik. Karena penampilannya tidak menarik, kamu langsung mengira rasanya pasti asam atau tidak enak. Tanpa mencicipi, kamu membuangnya. Padahal, sebenarnya dagingnya manis dan segar. Inilah yang terjadi saat kita meremehkan orang karena stereotip. Kita menilai mereka hanya berdasarkan kulit luarnya, misalnya, suku, penampilan, gender, atau latar belakang tanpa benar-benar mengenal kemampuan atau kepribadian mereka. Contoh, dia cuma ibu rumah tangga, mana mungkin paham teknologi. Padahal ibu tersebut adalah konten kreator masakan rumahan yang sukses. Kedua, ilusi superioritas. Bayangkan ada seseorang yang berdiri di atas menara tinggi buatan sendiri, terbuat dari pasir. Dia merasa lebih hebat, lebih pintar, atau lebih penting daripada orang di bawahnya. Padahal, menara itu rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Inilah ilusi superioritas, merasa diri lebih unggul tanpa alasan yang nyata, lalu meremehkan orang lain karena merasa lebih tinggi. Padahal, keunggulan itu hanya ada di pikiran sendiri, seperti menara pasir yang tak stabil. Atau penjelasan sederhananya, orang yang kurang kompeten sering merasa dirinya hebat. Ingat, keunggulan sejati bukan tentang merasa lebih tinggi, tapi tentang menghargai keunikan setiap orang. Ketiga, ketakutan akan persaingan. Bayangkan kamu sedang berlari di lintasan, dan tiba-tiba ada peserta baru yang berlari lebih cepat. Alih-alih berusaha meningkatkan kecepatanmu, kamu malah mencibir, dia pasti curang. Atau, larinya jelek. Inilah yang terjadi ketika seseorang meremehkan orang lain karena takut kalah bersaing. Daripada mengakui kelebihan orang lain atau berusaha berkembang, mereka memilih merendahkan orang tersebut agar merasa lebih aman. Contoh, senior di kantor merendahkan junior berbakat, karena merasa terancam. Ketakutan akan persaingan sering muncul, karena kita lupa bahwa dunia ini bukan perlombaan. Setiap orang punya jalur suksesnya sendiri. Merendahkan orang lain hanya memperlambat langkahmu sendiri. Seperti air yang tenang, tidak perlu membuktikan kedalamannya. Orang yang percaya diri, tidak perlu merendahkan orang lain. Ingat, pikiran kita seperti parasut, hanya berguna jika terbuka. Saat kita meremehkan orang lain, parasut itu menutup rapat. Akibatnya, kita terjun bebas ke jurang prasangka, tanpa bisa melihat potensi di sekitar. Khairul Tanjung, dari pedagang asongan jadi konglomerat. Dulu, banyak yang bilang, ngapain jualan kaos, mending cari kerja kantoran. Tapi CT punya prinsip, tidak ada usaha yang hina. Prinsip tersebut menghantarkannya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. J.K. Rowling, yang hampir dibuang dunia sastra, padahal dialah kepingan yang menyempurnakan puzzle imajinasi jutaan orang. Naskah Harry Potter ditolak 12 penerbit karena dianggap terlalu panjang untuk anak-anak. Namun ia tidak berhenti dan membuktikan bahwa mereka salah. Atau pemulung yang orang lain kira pasti anak-anaknya terlantar, padahal ia menyekolahkan anaknya sampai jadi dokter. Setiap orang ibarat kepingan puzzle. Mungkin keping itu terlihat kecil atau tidak penting, tapi saat kamu meremehkan dan membuangnya, seluruh gambarnya tak akan pernah utuh. Dampak meremehkan. Bayangkan di suatu kelas,
Ada satu siswa yang merasa dirinya paling pintar, lalu ia mencibir siswa lain, "Kamu terlalu bodoh, kamu tidak mampu, atau kau tidak layak berada di sini." Apa yang terjadi? Siswa yang diremehkan mulai minder, atau mungkin kehilangan kepercayaan diri untuk berkembang. Sementara siswa yang sombong itu dikucilkan, karena siswa lain tak mau berdekatan dengannya. Dan seluruh kelas jadi kurang rukun, karena harmoni hilang dan kebahagiaan berkurang. Inilah dampak meremehkan orang lain, merusak keindahan hubungan, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Dunia ini seperti taman. Kita bisa memilih, merusak dengan meremehkan atau menciptakan keindahan dengan saling menghargai. Ingat, keagungan seseorang bukan diukur dari seberapa tinggi ia memandang diri, tapi dari seberapa dalam ia menghargai orang lain. Kekuatan empati. Bayangkan kamu membawa sebuah lentera dalam kegelapan. Ketika kamu melihat seseorang tersesat, kamu tidak hanya memberitahu jalan, tapi juga berjalan bersamanya sambil menerangi jalannya dengan lentera itu. Itulah empati, kemampuan untuk tidak hanya melihat kesulitan orang lain, tapi juga merasakan dan membantu meringankan bebannya. Empati memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertama, menyembuhkan luka batin. Seperti plester untuk luka emosional, empati membuat orang merasa didengar dan dipahami. Contoh, teman yang menangis lalu kamu peluk tanpa banyak bicara. Atau kata-kata sederhana, "Aku di sini untukmu." Kedua, membangun jembatan. Bayangkan dua pulau yang terpisah lautan. Empati adalah jembatan yang menghubungkannya. Misalnya, seorang guru yang memahami muridnya yang pemalu, lalu membantu ia percaya diri. Atau, dua negara yang bertikai mulai berdamai karena saling mengerti penderitaan rakyatnya. Ketiga, mencegah konflik. Seperti oli yang melumasi roda yang berdecit. Empati mengurangi gesekan dalam hubungan. Contoh, daripada marah ke tetangga yang berisik, kamu bertanya, "Ada masalah apa? Bisa ku bantu?" Memahami bahwa orang yang kasar mungkin sedang ada luka di hatinya. Keempat, membuat kita lebih bijak. Empati ibarat kacamata ajaib yang membantumu melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Saat kamu paham mengapa seseorang bertindak buruk, kamu tidak langsung menghakimi. Kamu belajar bahwa setiap orang punya cerita yang rumit, seperti buku dengan bab-bab tersembunyi. Ingat, empati adalah bahasa universal yang tidak perlu diterjemahkan. Ia mengubah permusuhan jadi pengertian, kesedihan jadi harapan, dan orang asing jadi saudara. Kita tidak perlu mengalami badai yang sama untuk mengerti betapa basahnya hujan itu. Pertama, ganti kacamata penghakiman dengan kacamata keingintahuan. Bayangkan kamu memakai kacamata hitam yang membuat semua warna terlihat suram. Saat melihat orang lain, kamu hanya melihat kekurangannya. Solusinya, ganti kacamata itu dengan kacamata penjelajah yang penuh rasa ingin tahu. Alih-alih fokus pada kekurangan, tanyakan, apa kelebihan orang ini yang belum aku lihat? Apa yang bisa aku pelajari darinya? Contoh, daripada berpikir, dia tidak bisa apa-apa, coba cari tahu, apa keahlian atau pengalaman unik yang ia miliki. Kedua, lihat diri sebagai pohon yang masih tumbuh. Seperti pohon tua besar tidak meremehkan pohon muda yang masih pendek. Ia tahu, setiap pohon butuh waktu untuk tumbuh. Solusinya, sadari bahwa semua orang sedang dalam proses belajar, termasuk kamu. Daripada membandingkan, berpikirlah, dulu aku juga belum bisa ini. Atau, aku masih perlu belajar, begitu pula dia. Contoh, jika ada rekan kerja yang lambat memahami tugas, ingatkan diri, aku pun dulu pernah demikian, ia butuh bantuanku. Ketiga, beralih dari mental kompetisi ke mental kolaborasi. Bayangkan dunia ini seperti permainan puzzle, bukan lomba lari. Setiap orang membawa kepingan berbeda. Jika kamu sibuk meremehkan bentuk kepingan orang lain, puzzle-nya tak akan selesai. Solusinya, fokus pada kekuatan bersama. Aku jago A, dia jago B. Jika digabung, hasilnya akan lebih baik. Keberhasilan dia bukan ancaman, tapi inspirasi. Contoh, daripada iri pada teman yang pandai presentasi, katakan, wah, aku bisa belajar cara bicara darinya. Keempat, latih mendengar dengan hati. Seperti radio yang perlu disetel ke frekuensi tepat untuk menangkap sinyal, kita perlu menyetel hati untuk benar-benar memahami orang lain.
Solusinya, berhenti sejenak sebelum menilai. Dengarkan cerita mereka, dan tanyakan, apa yang membuat mereka menjadi seperti ini? Atau, apa yang mereka rasakan? Contoh, ketika ada orang yang kasar, jangan langsung marah. Pikirkan, jangan-jangan dia sedang stres atau ada masalah lain. Kelima, ingat, laut tidak mengejek sungai karena kecil. Laut yang luas tidak merendahkan sungai hanya karena ukurannya kecil. Ia tahu, sungai adalah bagian dari sistem yang membuatnya tetap penuh. Solusinya, sadari bahwa setiap orang punya nilai dan peran, sekecil apapun. Fokus pada kontribusi mereka, bukan status atau kelemahan. Contoh, daripada meremehkan petugas kebersihan, pikirkan, tanpa mereka, lingkungan kita akan kotor dan tidak sehat. Keenam, pakai cermin diri sebelum menilai orang lain. Sebelum mengomentari noda di baju orang, periksa dulu baju sendiri di cermin. Solusinya, setiap kali ingin meremehkan orang, tanyakan pada diri, apa aku pernah melakukan kesalahan serupa? Apa kelemahanku yang mungkin tidak mereka lihat? Contoh, ketika ingin mengkritik kesalahan orang, ingat, aku juga pernah salah. Ketujuh, buat buku catatan kelebihan orang lain. Seperti kolektor yang mencari barang berharga di tempat bekas, latih dirimu untuk mencari kelebihan tersembunyi pada setiap orang. Solusinya, setiap hari, tulis satu hal positif yang kamu temukan pada orang yang biasanya kamu remehkan. Contoh, penjual di warung itu selalu ramah meski pelanggannya rewel. Atau, teman sekelas yang kuper itu ternyata jago menggambar. Jadi, meremehkan orang lain sering muncul dari kebiasaan melihat dunia dengan kacamata sempit. Ubah kebiasaan itu dengan melihat diri dan orang lain sebagai karya yang belum selesai, dan menganggap perbedaan sebagai bumbu yang memperkaya hidup, bukan ancaman. Ingat, orang yang bijak tidak sibuk merendahkan orang lain. Ibarat pohon, mereka fokus menumbuhkan akar dan daunnya sendiri. Setiap orang punya perjalanan yang tidak kita lihat. Mulai hari ini, mari kita berhenti mengukur orang dari sampulnya. Karena siapa tahu, orang yang kamu anggap biasa hari ini, bisa jadi orang yang mengubah hidupmu besok. Ibarat koin 100 rupiah, banyak yang mengabaikannya karena nilainya kecil. Tapi jika kamu kumpulkan 100 koin seperti ini, kamu bisa beli makan siang. Sebelum kita akhiri, saya ajak kamu untuk tulis tagar jangan remehkan di komentar. Bagikan juga ke temanmu yang perlu dengar ini. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.